lain di level nasional internasional. Nah, butuh pengalaman seperti itu. Terus kedua, apakah ada batasan usia Pak? Maksudnya minimal berapa, terus maksimal berapa? Nah, kita juga nggak mau kan, maksudnya nanti ada yang mendaftar sudah tua tiba-tiba besok ya, kita nggak tahu ya Pak umur orang gitu. Ayo kan baru diangkat tiba-tiba gitu kan. Yang kita nggak tahu orang, tapi kita antisipasi aja gitu. Terus yang ketiga ya ini sebenarnya yang kadang-kala sering jadi perdebatan soal surat dari kepengurusan Pemprov sah. Apakah dari ketua sekumnya atau ketua wakilnya atau bagaimana atau PLT-nya atau gimana gitu. Kadang-kadang ada yang sekumnya aja lalu sama bendaharanya sudah dianggap pengurus gitu. Seperti itu gitu, yang bakunya seperti apa ketua, apakah ketua saja, ketua sekum atau seperti apa? Ya, makasih. Terima kasih. Saya kira langsung dijawab. Langsung saja Pak, ini silakan. Pertama mengenai apakah pengalaman, tidak ada. Jadi PBSI tidak mensyaratkan harus pernah berpengalaman mengurus organisasi apa enggak. ADART tidak mengatur maupun PO. Tidak ada. Yang kedua batasan usia, tidak ada juga batasan usia. Apakah mau 10 tahun ya nggak ada disebut, tapi nggak mungkin kan 10 tahun. Apakah mungkin 75 tahun batas maksimal juga nggak ada. Jadi batas usia juga nggak ada. Lalu Pemprov yang sah. Pemprov yang sah itu adalah Pemprov atau pengurus provinsi PBSI yang masa baktinya masih berlangsung, belum habis masa baktinya. Nah, sekedar informasi, dari 34 pengurus provinsi PBSI yang ada sekarang ini, yang sah itu 32. 2 tidak sah karena barusan kemarin tanggal 8 menyelenggarakan musyawarah provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara. Nah, mereka belum ada kepengurusan karena sekarang masih dalam proses penyusunan oleh formatur mereka, sehingga ini tidak masuk dalam kategori Pemprov yang sah. Jadi sekarang Pemprov yang sah yang berhak untuk memberikan dukungan kepada bakal calon itu hanya 32 pengurus provinsi. Lalu mengenai tanda tangan sudah diatur di dalam peraturan organisasi PBSI nomor 001. Pertama, dukungan itu harus ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris umum Pemprov yang bersangkutan. Tapi kalau tidak bisa, ketua umumnya tidak bisa wakil ketua umum bersama dengan sekretaris umum. Sekretaris umum tidak bisa, kemungkinan alternatif yang ketiga adalah ketua umum dengan wakil sekretaris umum. Tidak dibenarkan wakil sekretaris umum dengan wakil sekretaris umum. Wakil-wakil tidak bisa. Jadi itu. Ketua umum yang pertama dulu, prioritasnya ketua umum dengan sekretaris umum. Mungkin karena satu dan lain hal, ketua umum berhalangan dan sebagainya, ya, maka bisa ketua umum mendelegasikannya kepada wakil ketua umum. Tetapi sekretaris umum harus ikut tanda tangan. Itu jawaban kami. Ya. Ada lagi? Ya, silakan Mas Angkat. Ini kan tadi dibilang bahwa pemilihan Tangerang Banten sebagai lokasi Munas karena DKI masih PSBB dan terkait pandemi lah, Pak. Tapi sebenarnya kan kita belum tahu nih November nanti kondisi pandemi di Indonesia atau di Banten juga kita belum tahu. Dengan tadi dibilang Munas akan diselenggarakan secara langsung gitu, apakah ada plan B kalau misalnya ternyata pandemi ini makin memburuk? Kan ini tidak tertutup kemungkinan seperti itu gitu Pak. Tadi karena rencananya kan Munasnya akan digelar secara langsung bukan virtual. Gimana? Ya, terima kasih Mas. Jadi memang betul sekali situasi dan kondisi sekarang ini memang membuat segala satunya itu tidak ada kepastian. Tetapi kita sendiri tetap harus membuat satu rencana-rencana yang baik. Ya.
Jadi rencana semula memang kita berharap kondisi dari waktu ke waktu semakin baik sehingga rencana Munas langsung itu bisa kita laksanakan. Tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan antisipasi yang terjelek, katakanlah nanti kita lihat perkembangannya bisa dua kemungkinan. Satu, tetap kita laksanakan dengan secara virtual, atau bisa jadi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menunda kalau kondisinya memang tidak memungkinkan sama sekali atau membahayakan buat semuanya. Karena apa? Buat kita keselamatan dan kesehatan itu menjadi satu hal yang menjadi prioritas kita semua. Sama seperti halnya kalau kita ngurusin atlet juga saya kira demikian. Ya, bagaimanapun juga pengurusan ini kan nanti kita tidak tahu ya, apakah mereka ada kendala-kendala dalam mobilitasnya dari daerah ke pusat, itu juga satu hal yang harus kita antisipasi. So far sampai sekarang sih kita melihat perkembangan mengenai pandemi ini makin kesini makin kondisinya makin membaik. Yang mudah-mudahan tren membaik ini akan tetap berkembang sehingga kita rencana awalnya tetap seperti itu. Tapi kita juga membuat plan B, plan C-nya supaya nantinya mengantisipasi situasi yang bisa jadi berkembang dalam waktu yang mendesak. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.